dengan mengusung tagline Serabi, yaitu kepanjangan dari semangat, energik, rapi, bersih, dan integritas. Pengadilan Agama Ambarawa siap menuju dan mewujudkan wilayah bebas korupsi. Saat ini, Pengadilan Agama Ambarawa memiliki 35 personil yang terdiri dari ketua, wakil ketua, 5 hakim, 16 ASN, 12 CPNS, dan 10 orang PPNBN. Dengan wilayah yurisdiksi Kabupaten Semarang sejumlah 1019 km persegi, terdiri dari 19 kecamatan, 119 desa, dan jumlah penduduk berdasarkan data statistik sejumlah 1.080.648 jiwa. Dengan persentase yang beragama Islam sebanyak 92%. Dengan 35 personil, pada tahun 2023, Pengadilan Agama Ambarawa menerima sejumlah 2.600 perkara perdata gugatan dan permohonan. Salah satu cara untuk mempercepat penyelesaian perkara yang cukup banyak untuk ukuran pengadilan agama kelas 1B adalah dengan membangun zona integritas. Pengadilan Agama Ambarawa telah melakukan pencanangan pembangunan zona integritas sejak 29 Maret 2019 dan di tahun ini diusulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk kontestasi di tingkat nasional. Isu strategis yang diangkat Pengadilan Agama Ambarawa antara lain: 1. Berkomitmen untuk pembangunan zona integritas dan sistem manajemen anti penyuapan. 2. Berkomitmen untuk meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan. 3. Berkomitmen meningkatkan sarana dan prasarana. Dan yang keempat, berkomitmen meningkatkan penyelesaian perkara. Untuk menjawab isu strategis tersebut, Pengadilan Agama Ambarawa telah melakukan upaya yang tergambar pada tiap-tiap area, yaitu antara lain manajemen perubahan dengan moto kemajuan tidak akan tercapai tanpa perubahan. Pembangunan yang paling mendasar yaitu mengubah mindset serta budaya kerja pada setiap aparatur Pengadilan Agama Ambarawa dengan melibatkan semua pegawai dalam pembangunan zona integritas demi mewujudkan Badan Peradilan yang Agung sejalan dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seluruh koordinator area 1 sampai dengan area 6 yang seluruhnya merupakan hakim Pengadilan Agama Ambarawa, hal ini dilakukan melalui rapat umum aparatur Pengadilan Agama Ambarawa sampai pada pengesahan tim kerja pembangunan zona integritas melalui surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Ambarawa. Penataan tata laksana dengan moto alangkah megah Istana Diraja, Tegar Pualam, dan Batu Mulia. Alangkah indah menata kinerja agar rencana dapat terlaksana. Pengadilan Agama Ambarawa senantiasa adaptif terhadap segala isu-isu yang berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi. Pengadilan Agama Ambarawa telah menggunakan berbagai aplikasi, baik yang merupakan hasil inovasi sendiri seperti Serabi Palagan dan Sipandai, maupun berupa pengembangan dari aplikasi yang sudah ada seperti SIPP. Semua aplikasi tersebut telah diterapkan sehingga dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi hakim, panitraan, dan kesekretariatan. Seperti Landipa Jawa Tengah berupa layanan digital yang digunakan oleh Pengadilan Agama Ambarawa untuk mendukung pelayanan dalam persidangan. Fokus yang tidak kalah penting dalam penataan tata laksana adalah keterbukaan informasi publik. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Ambarawa telah berupaya meningkatkan transparansi pelayanan pengadilan melalui media sosial resmi. Selain berupa dokumentasi kegiatan, media sosial Pengadilan Agama Ambarawa juga digunakan untuk menayangkan konten edukatif pengadilan kepada masyarakat seperti gerakan anti korupsi dan gratifikasi, kode etik hakim, kode etik panitra dan jurusita, serta kode etik ASN. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia dengan moto menjunjung tinggi kedisiplinan menuju pribadi yang elegan. Untuk mewujudkan moto tersebut, Pengadilan Agama Ambarawa telah melakukan kegiatan sebagai berikut: membuat perencanaan kebutuhan pegawai dan memetakan jabatan kebutuhan pegawai dengan mengusulkan kepada Mahkamah Agung sesuai dengan analisa beban kerja, membuat pola mutasi dan promosi dengan dilakukan rapat Baperjakat dan disampaikan ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, membuat analisa diklat dan kebijakan BIMTEK untuk pengembangan kompetensi pegawai dengan mengikut sertakan para pegawai untuk mengikuti pelatihan. Penguatan akuntabilitas dengan moto akuntabilitas harus. Upaya yang telah dilakukan setelah perencanaan pembangunan zona integritas adalah terlibatnya pimpinan dalam menyusun, mengawasi, dan mengevaluasi hasil kerja secara berkala, serta pembuatan dokumen perencanaan kinerja yang senantiasa berorientasi pada hasil. Penetapan indikator kinerja utama yang telah memenuhi kriteria SMART, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and
time-bound, laporan kinerja yang tepat waktu yang memberikan informasi tentang kinerja yang telah dilakukan selama periode tertentu. Hasilnya, berdasarkan penilaian laporan kinerja instansi pemerintah dan untuk tahun 2023, Pengadilan Agama Ambarawa memperoleh nilai 77,6 atau sangat baik dan pada setiap tahun nilainya terus meningkat. Selain membuat laporan secara rutin dan berkala, realisasi anggaran juga secara rutin dipublikasikan di website Pengadilan Agama Ambarawa sehingga masyarakat dapat mengetahui apa saja yang sudah dilaksanakan di Pengadilan Agama Ambarawa. Masih berkaitan dengan akuntabilitas, sejak 1 Juli 2024, Pengadilan Agama Ambarawa telah melaksanakan program pengambilan sisa banjar secara transfer kepada para pihak berperkara guna meningkatkan transaksi non-tunai. Pengembalian sisa banjar ini lewatnya transfer, gitu. Jadi akan menunjukkan bahwa PA Ambarawa masih sejak dulu menurut saya itu bersih. Penguatan pengawasan dengan moto no pungli, no gratifikasi, integritas, gas. Tujuan penguatan pengawasan adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan dan tata kelola Pengadilan Agama Ambarawa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk itu, Pengadilan Agama Ambarawa sangat serius dengan unit pengendalian gratifikasi atau disingkat UPG. Seluruh hakim telah melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Hingga saat ini, sudah ada 28 barang gratifikasi yang dilaporkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ambarawa kepada KPK dan ini akan menjadi rekor Satker dengan laporan gratifikasi terbanyak di lingkungan Mahkamah Agung di tahun 2024. Komitmen Pengadilan Agama Ambarawa dalam mewujudkan penyelenggaraan organisasi yang bersih dan akuntabel dimulai dari public campaign anti gratifikasi dengan presentasi langsung di hadapan pengunjung oleh pimpinan Pengadilan Agama Ambarawa, pemasangan spanduk zona integritas, serta melalui media sosial yang dikelola dengan baik. Kampanye anti korupsi dan gratifikasi disampaikan langsung kepada para pihak berperkara dengan menandatangani dokumen fakta integritas yang ditandatangani langsung oleh para pihak berperkara dengan majelis hakim dan panitera pengganti yang menyidangkan pada sidang pertama. Saya adalah pengacara Perwira Palagan. Di sini saya sudah beracara dari 2019. Saya beracara di Pengadilan Agama. Di sini tidak pernah ada pungli, tidak pernah ada gratifikasi, dan saya tidak pernah menemui panitera ataupun hakim di sini. Jadi pada intinya Pengadilan Agama Ambarawa bersih dari pungli ataupun gratifikasi. Terima kasih. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan moto apa arti gedung megah jika pelayanan tak pernah berbenah. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Atas dasar hal tersebut, Pengadilan Agama Ambarawa telah membuat standar pelayanan dan telah dimaklumatkan, serta melakukan review dan perbaikan atas standar layanan dan SOP. Pengadilan Agama Ambarawa juga telah melakukan sosialisasi upaya penerapan budaya pelayanan prima kepada seluruh pegawai. Di samping DDTK oleh pimpinan, juga menyelenggarakan Delivering Excellent Service dengan narasumber yang berpengalaman di bidangnya dari Bank BSI KCP Manyaran, Semarang. Pelayanan Pengadilan Agama Ambarawa sangat mudah diakses melalui berbagai media, baik media cetak, media sosial, atau website. Juga menyediakan layanan terpadu yaitu pembayaran layanan melalui aplikasi Simfoni dan aplikasi Simari antara UPT dan Mahkamah Agung. PTSP Pengadilan Agama Ambarawa diisi dengan petugas-petugas yang terampil dan terlatih serta profesional. Berkaitan dengan peningkatan sarpras, Pengadilan Agama Ambarawa menyediakan 3 ruang sidang yang representatif dengan adanya ruang sidang elektronik dan ruang mediasi dengan mediator seluruhnya hakim, sehingga masyarakat pencari keadilan tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Terdapat tempat parkir yang cukup luas. Halaman parkir Pengadilan Agama Ambarawa dapat menampung setiap harinya rata-rata 20 mobil dan 50 sepeda motor. Terhadap kebutuhan kawan-kawan penyandang disabilitas, Pengadilan Agama Ambarawa telah menyediakan guiding block, akses kursi roda, toilet ramah disabilitas, buku panduan berperkara dengan huruf Braille, dan website khusus untuk diakses disabilitas netra.
Untuk mengoptimalisasi sistem layanan yang tujuannya untuk deteksi dini dan melindungi masyarakat, antara lain 1. Screening pada pihak dilakukan saat memasuki area kantor. 2. Pemberian ID card kepada pengunjung untuk memudahkan petugas melakukan deteksi dini. 3. Semua tamu pimpinan mengisi buku tamu dan menuliskan identitas. 4. Menyediakan ruang tamu terbuka. Dan yang kelima, kampanye anti-calo dengan memasang spanduk di berbagai tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat. Pengadilan Agama Ambarawa juga berkolaborasi dengan pihak terkait yaitu TV1, Suara Serasi FM, Rasika FM, Tribun Jateng, dan Solo Pos. UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, PT Pos Indonesia, BRI, BSI, UIN Wali Songo Semarang, Polri, dan BPN ATR. Berikut adalah hasil survei masyarakat terkait pelayanan Pengadilan Agama Ambarawa. Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat kepada Pengadilan Agama Ambarawa, Pengadilan Agama Ambarawa mendapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat sebanyak 3,76, indeks persepsi anti korupsi sebanyak 3,79, dan indeks persepsi kualitas pelayanan sebanyak 3,78. Hingga saat ini, tidak ada aparatur Pengadilan Agama Ambarawa yang secara personal dilaporkan ke Badan Pengawasan maupun Komisi Yudisial, tidak ada hukuman disiplin maupun OTT. Dengan demikian, terbukti bahwa integritas terjaga, layanan prima, dan kinerja tercapai secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Ambarawa bertekad untuk melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Kenapa kami yakin? Karena kami dikelilingi oleh tim yang sangat hebat dan sangat solid. Semuanya terlibat dalam pembangunan ini, semuanya berkontribusi dan andilnya sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bondan Marotohning, Ketua DPRD Kabupaten Semarang. Setelah mendengarkan laporan dari masyarakat dan memperhatikan dengan seksama atas pelayanan yang diberikan oleh aparatur Pengadilan Agama Ambarawa kepada masyarakat Kabupaten Semarang, ternyata masyarakat merasa puas karena ada dua hal. Yang pertama, karena pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Ambarawa sesuai dengan standar pelayanan cepat, sederhana, dan berbiaya murah. Dan yang kedua, ini yang paling penting, selama proses pelayanan tersebut, masyarakat tidak dimintai pungutan oleh aparatur peradilan, baik hakim, panitera, ataupun jurusita di luar ketentuan yang berlaku. Oleh karena sudah sewajarnya dan seharusnya apabila saya selaku wakil rakyat mendukung Pengadilan Agama Ambarawa dalam membangun zona integritas. Semoga dinyatakan lulus oleh pejabat pusat yang berwenang sebagai satker yang berhak mendapatkan sertifikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Pada kesempatan ini pula, saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia dan Mahkamah Agung yang ke-79. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Peradilan tangguh, Indonesia Maju, Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pan-RB yang selalu konsisten memotori pembangunan zona integritas pada unit-unit pelayanan pemerintahan, saya Ngesti Nugraha, Bupati Semarang, mendukung Pengadilan Agama Ambarawa untuk terus membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK. Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Ambarawa telah menerima 2.600 perkara dari seluruh 19 kecamatan. Hal tersebut
mencerminkan kesiapan Pengadilan Agama Ambarawa untuk naik kelas ke kelas 1A dari yang sebelumnya 1B. Semoga Pengadilan Agama Ambarawa secara konsisten mengokohkan dan mengevaluasi integritas individu dan kelembagaan, serta memperkuat nilai-nilai wilayah bebas korupsi atau WBK. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.